Puji Tuhan, ketika kita membuka mata, pagi baru telah tiba, dan Tuhan tetap sayang kepada ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kiranya di hari baru kita merasa kesinambungan kasih-Nya. Firman Tuhan yang menjadi pijakan, Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah dipercaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudaraku, ada dua hal yang melekat pada orang-orang yang disebut pilihan. Pertama, ada perasaan bangga dan bahagia. Tidak semua orang memiliki status terpilih. Orang-orang pilihan dipastikan punya keistimewaan. Bukan orang sembarangan. Bukan orang biasa saja. Kedua, orang terpilih pasti akan berhadapan dengan situasi lebih sulit. Ada tugas yang tidak ringan ditaruh di pundaknya. Sama dengan seorang atau beberapa prajurit yang disebut tentara pilihan. Pasti punya kemampuan di atas rata-rata. Punya kemampuan, keberanian, dan kehebatan melebihi yang lain. Dan mereka bangga digolongkan sebagai tentara pilihan. Tetapi juga kita ingat, medan penugasannya lebih berat. Bukan medan operasi lebih mudah. Menyandang label pilihan akan diserahi tanggung jawab lebih besar. Saudaraku, di antara perempuan hanya ada satu dalam sejarah di mana dia menjadi manusia yang dipilih Allah, dipilih untuk menjadi ibu Tuhan. Tidak ada perempuan lain, cuma satu-satunya, dan dia adalah Maria. Karena itu Elisabet sepupunya berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Itu baru satu sisi. Betapa diberkatinya Maria selaku perempuan. Maria berbahagia menjadi ibu anak Allah. Hatinya penuh sukacita dengan karunia itu. Hanya jangan melupakan sisi lain. Dengan peran ibu Tuhan, ia harus menapaki jalan penuh onak dan duri, kesulitan dan kesusahan. Ke Mesir membawa bayi Yesus untuk menghindari ancaman Herodes. Hingga suatu saat ia menyaksikan putranya tergantung di kayu salib. Saudaraku, demikian juga tatkala kita dipilih Tuhan. Kita yang mengasihi Allah menjadi pewaris kerajaan-Nya. Sungguh, pemberian yang indah. Namun jangan lupa, ketika label pilihan melekat pada diri Anda dan saya, ada tugas dan jalan hidup yang kita hadapi, yang justru tidak ringan. Kita ingat ucapan Tuhan Yesus, bahwa mengikut Dia harus memikul salib. Ada kenyataan berat yang mesti kita pikul. Tidak heran ada seorang pengkhotbah mengatakan, Yesus Kristus datang
bukan untuk membuat kehidupan kita mudah, melainkan untuk membuat manusia menjadi agung. Ya, membuat agung karena menempa kita menjadi dewasa, matang, dan tahan uji. Saudaraku, dengan demikian kita tidak heran atau terkejut ketika menjadi orang Kristen berhadapan dengan banyak rintangan. Dalam merayakan Natal saja masih ada yang tidak rela. Itu baru satu soal, belum yang lain. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari kehidupan sebagai orang pilihan. Dan barang siapa yang mengecapnya akan menjadi manusia tangguh, matang, dewasa. Kita bukan manusia yang mudah cengeng dan banyak mengeluh. Bukan laksana pohon di Jakarta yang gampang patah saat hujan dan dihembus angin besar. Saudaraku, kiranya Roh Kudus menguatkan Anda dan saya, kita semua, yang menyandang status sebagai orang yang dipilih Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami dikasih Engkau. Engkau berkenan memilih kami dari dunia. Kiranya sukacita kami disertai rasa tanggung jawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.